Hai streamers, balik lagi sama Pojok Stream. Kemarin yang minta, ini Gunawan dong. Hari ini kita bareng dia nih. Dia udah ketawa-ketawa loh. Hari ini aku mau marah dulu nih, nungguin dia lama. Minta maaf loh kepada host internasional. Karena udah nunggu dari jam 1 ya Mami ya. Bener loh, Ya, Mami. aku mau demo loh hari ini. Ini podcast aku terdemo ya. Pokoknya Pojok Stream terdemo hari ini adalah Indi Gunawan. Penyanyi dan muda, entertainer, influencer. Amin. Apalagi nih Apalagi sebutannya? pokoknya semua di dunia entertain. Amin. Konten kreator juga. Konten kreator juga. Apa kabar sih, Dek? Baik Mami, alhamdulillah. Mami pasti lebih tahu lah ya. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk nurunin berat badan. Oh. Iya, Tapi ini karena- udah Udah oke ya. menunjukkan loh. Iya, karena kemarin tuh pas balik dari kampung tuh itu gendut banget Mami. Apa pulang Biasa kamu lah, kan iya. harus selalu makan enak. Menikmati banget ya. Jadi ya sekarang tuh lagi fokus nurunin berat badan karena kita mau ngejalanin project-project yang akan kita keluarkan. Berarti ke depan ada project-project yang masih dirahasiain ya. Insya Allah Mami. Alhamdulillah. Kamu tuh kan gayanya stand out banget. Emang kamu dari dulu senang fashion atau senang nge-styling diri sendiri atau gimana? Enggak Mami, justru dulu tuh sebelum Gunawan ke Jakarta justru dulu tuh kayak ya udah cuek banget sama penampilan, kayak nggak peduli, kayak kalau misalkan mau keluar ya udah seadanya aja keluar kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh karena tuntutan kali ya. Oh. Sekarang tuh karena tuntutan, takutnya nanti kalau misalkan kita amburadul keluar terus ada yang minta foto kan jejak digital. Iya, betul. Sekarang itu kan zamannya media banget ya. Sekarang udah paham ya jejak digital Iya. ya. Kalau dulu kan cuek aja gitu. Kalau dulu tuh cuek banget Mami, bahkan tuh aduh apa itu kalau misalkan orang mau ketemu ya udah ketemu apa adanya Gunawan gitu. Tapi kalau sekarang ya harus diperhatikan gitu lah. Kamu kalau untuk hari-hari nih ya, kalau untuk acara kan biasanya pasti ada tim khusus kan, mungkin fashion stylist. Tapi kalau untuk hari-hari, kamu ada fashion stylist juga atau kamu kayak belajar referensi dari mana? Kalau hari-hari Gunawan nggak pakai fashion style, itu tuh otodidas sih Mami. Itu kayak misal apa namanya belajar dari apa media juga kayak apa namanya Google. Terus karena Gunawan tuh sering banget kayak misalkan lagi gendut itu Gunawan langsung gini apa namanya referensi style orang yang lagi gendut. Nyesuaiin ya, Iya, menyesuaikan banget kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi kurus apa aja? Karena kalau misalkan biasanya orang kalau kurus kan pakai apa aja pasti oke. Ya. Gitu sih. Kamu fashionnya lebih seneng ngelihat ke, kalau anak zaman sekarang banyak Korea nih, ke Korea atau R&B style atau kemana? Atau campur? Kalau Gunawan sih random sih. Random banget. Secocok-cocoknya aja ya? Secocok-cocoknya aja. Itu yang penting nggak kelihatan orang. Sekarang kita ngomongin Oke. musik nih ya. Awalnya kamu masuk ke dunia dangdut tuh kayak gimana sih? Ada cerita lucu atau momen yang kamu ingat akhirnya kamu masuk ke dunia dangdut tuh kayak apa? Sebetulnya Gunawan itu dulunya nggak ada sama sekali basic dangdut. Mami. Dulu tuh Gunawan tuh ya kalau misalkan nyanyi ya nyanyi lagu India dulu, terus nyanyi lagu gambus, lagu qasidah daerah kayak gitu. Justru dangdut dulu tuh kayak menurut Gunawan tuh kayak ketuaan. Oke. Karena dulu itu dangdut tuh selera orang tua-tua, termasuk bapak sama Mama Gunawan. Mereka kalau misalkan lagi duduk, lagi santai, pasti dengerinnya lagu dangdut. Dan itu kalau misalkan Gunawan dengar, Gunawan selalu, apa sih musik apa orang sih? tua. Iya, musik apa sih? Nah Gunawan pertama kali suka sama dangdut itu karena ada kompetisi Dangdut Akademi 1. Oh, oke. Iya, Dangdut Akademi 1 tuh sangat apa ya? Anak muda lah ya? Anak muda banget. Ya, karena pesertanya Iya, muda-muda kan. pesertanya muda-muda, terus kayak termotivasi banget sih, memotivasi banget kalau kita tuh sebenarnya anak muda juga bisa nyanyi dangdut. Terus lagu-lagunya juga dulu enak setelah dinyanyikan sama anak-anak Yang yang muda-muda, muda-muda kayak gitu. generasi Kalau muda. dulu kan memang ya gimana ya kelihatannya Secara aransemennya zaman dulu secara banget aransemennya ya. zaman dulu banget, sementara kita kan seleranya ya Anak gimana? zaman Anak now. zaman now kayak gitu. Jadi dari situlah Dangdut Akademi 1 tuh mulai suka lagu dangdut. Ternyata dangdut tuh memang seasik dan seenak itu sih. Oke. Kalau sosok yang paling mempengaruhi kamu untuk terjun ke dunia musik, khususnya dangdut deh, siapa? Bapak
Bapak. Iya. Bapak emang penyanyi juga, Bapak nggak penyanyi, tapi tapi dia tuh sering nonton Dangdut Academy. Jadi sebelum Gunawan itu nonton Dangdut Academy, Bapak sama Mama duluan. oke. Karena Gunawan tuh bisa nonton karena mereka Karena nonton. mereka nonton akhirnya Iya. gak ada tontonan lain, nonton Nggak ada dulu nih tontonan awalnya lain, ya. Iya. Jadi kayak biasanya sambil makan tuh pasti nyari sinetron. Oke. Nah pas duduk makan kayak udah mereka yang pegang remote jadi nggak bisa ganti, ya udah nikmati aja tuh dangdut kayak gitu. Akhirnya di situ tuh Bapak tuh kayak dia tuh nyuruh tapi secara tidak langsung, Mama. Oke. Kayak cuma nanya-nanya aja gitu, kamu bisa nggak sih nyanyi lagu dangdut? Dia cuma nanya gitu karena dia tahu kalau Gunawan tuh memang bisa nyanyi, tapi dia nggak tahu kalau Gunawan tuh bisa nyanyi dangdut. Oke. Jadi dari situ tuh dia kayak cuma nanya, dia kayak cuma kode-kode aja gitu. Kayak kompetisi ini tuh mereka buka nggak sih di daerah kita ini? Oke. Terus ada lagi pertanyaan, kira-kira orang-orang di daerah kita ini tuh bisa ikut kompetisi ini nggak sih? Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kan kayak udah sama Bapak tuh udah kayak Di kode-kode gitu kan, kayak didorong. kode-kode. Kamu tuh yang akhirnya membuat kamu oke deh, gue mau ikutan di ajang kompetisi dangdut ini. Kamu ngelihat siapa di ajang itu atau enggak? Tiba-tiba nonton pas siapa atau siapa yang menginspirasi kamu akhirnya mengiyakan kode dari Bapak Iya. gitu. Sebenarnya Gunawan tuh dulunya berasa kalau mustahil banget ikut kompetisi ini karena dulu tuh Dangdut Academy kalau nggak salah cuma di 5 kota besar ya, Makassar, Jakarta sama apa gitu kota-kota itu, dan Gunawan rasa kalau ini tuh kayaknya nggak mungkin deh ikut kompetisi kayak gini. Nah Gunawan tuh memberanikan diri tuh setelah ada Liga Dangdut. Oke. Itu kan dia sampai ke provinsi masing-masing kan. Nah dari situ ditambah lagi didorong dengan Gunawan tuh sering banget nonton pas Dangdut Academy 2 kayak Evi Masamba. Oh iya, makanya aku dengar kamu ngidolain Evi ya. Iya, idola banget sama kayak Evi Masamba karena ceritanya. Terus ada Aeza waktu itu, terus Kak Danang. Nah mereka itu yang memotivasi Gunawan untuk kayaknya bisa deh, ini orang yang dari desa aja. Kalau Dangdut Academy yang pertama itu kan Lesti kan juara 1 ya. Iya. Nah di situ kan Gunawan bilang, oh ya udah dangdut ya orang Jawa kayak gitu loh. Yang pasti yang menang orang Jawa kayak gitu. Nah dengan adanya Dangdut Academy 2 kayak Evi Masamba itu tuh beragam banget. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Makassar, ada yang dari Nggak cuma Pulau Jawa ya. Nggak cuma Pulau Jawa. Dan disitulah Gunawan tuh bilang, oh ternyata di luar Jawa juga bisa tuh kayak gitu. Itu akhirnya yang membuat kamu Iya. nge-okein kode dari Bapak. Benar. Oke. Kayak Terus gitu lagu sih. pertama yang lagu yang kamu bawain pas audisi apa? Gadis Malaysia. Coba nyanyiin itu. Ayo. Karena Gunawan tuh nggak tahu lagu dangdut sama sekali. Gadis Malaysia itu tuh di sana tuh lagu-lagu pesta, Mami. Oh gitu, di Ambon lagu pesta. Iya, di Ternate ya. Di Ternate tuh lagu pesta, Mami. Jadi kayak baru pertama aku melihat, tapi musiknya tuh bukan dangdut, Di remix. di remix gitu loh. Jadi lagu-lagu pesta kayak gitu. Jadi lagu itu tuh yang kita sering joget-joget di pesta, akhirnya tuh hafal gitu. Jadi kayak ya udah deh, nyanyi lagu Gadis Malaysia aja. Ini lagu. Terus yang paling unik tuh Gunawan nggak tahu kalau itu lagu dangdut. Kamu taunya itu lagu apa? Lagu pesta aja, lagu joget. Oh, lagu joget-joget aja, bukan lagu dangdut. Jadi nggak tahu kalau itu lagu dangdut. Terus pas di asrama mereka nanya, kamu nyanyi lagu apa? Terus Gunawan bilang gini, lagu Gadis Malaysia tuh lagu dangdut nggak sih? Terus kata orang kreatif, ya iyalah itu lagu dangdut, kamu nggak tahu itu lagu siapa? Nggak tahu. Begitu. Terus ya udah dinyanyikan lagu Gadis Malaysia. Terus ya, lagu dangdut pertama yang Gunawan tahu Kehilangan karena nonton nonton Dangdut Academy 1, Kak Ati yang nyanyiin. Ati Kodong. Nah di situ baru dangdut Gunawan tahu kalau itu tuh lagu dangdut, the real lagu dangdut. Padahal Gadis Malaysia juga the real lagu dangdut. Cuman yang Gunawan tahu kalau lagu dangdut ya udah itu Kehilangan. Kehilangan sama Gadis Malaysia. Jadi itu yang jadi lagu kamu pas audisi. Pas audisi. Ini kita lompat lagi nih. Kamu kan selain solo di dangdut nih barengan ada JD11 kan? Ada JD11. Perbedaannya saat kamu nyanyi solo sama nyanyi bareng JD. Ya. Pastinya sendiri sama beramai-ramai. Iya. Cuma perbedaan lain selain. Iya, bedanya betul kata Mami. Sendiri sama rame-rame. Terus juga biasanya kalau kita nyanyi solo itu kita cuman mentingin gimana kita tampil dengan bagus. Terus kayak kita cuman
kita tuh cuman kayak perhatikan gimana supaya kita tuh nggak fales. Nah tapi kalau kita nyanyi rame-rame, kita tuh harus mentingin harmonisasi, terus kita pecah suara kayak gimana, terus biar nggak ada unggul satu sama lain, kita harus bener-bener kayak satu gitu suaranya. Kita dari berbeda-beda ciri khas masing-masing, terus tiba-tiba kita jadi satu, itu kan pasti sangat PR banget ya. Harus Mami. menekan ego masing-masing Harus ya, menekan ego supaya masing-masing. lagunya keluarnya bagus. Iya, bisa unis semua jadi satu. Terus dan juga kalau sama GD11 tuh gerakan tentunya, karena kita di situ nyanyi juga konsepnya adalah GD11 tuh kayak boy band kayak gitu. Jadi gak cuma mentingin vokal doang, harus gerakan juga, dance juga oke. Jadi ya itu perbedaannya. Lebih pusing ya? Lebih pusing. Lebih pusing. Kalau lagi sendiri kan nikmati ya udah nyanyi aja Ya udah gitu. nyanyi Kalau aja. lagi rame-rame ada yang Iya. mati harus dibantu ditambal. Harus dibantu ditambal. PR juga, jadi kayak satu lagu tuh ya kita berempat harus hafal. Tapi kamu lebih senang solo atau bareng-bareng? Atau enggak ada senangnya, ada enggak senangnya kalau solo atau bareng-bareng apa? Tergantung konsepnya sih. Oke. Kalau misalkan ada suatu waktu aku tuh pengen nyanyi solo sendiri gitu, karena pengen nge-explore sendiri kayak gitu. Ada juga sewaktu-waktu aku tuh pengen nyanyi bareng GD11 karena pengen nge-explore dance-nya, pengen explore unisnya, terus harmonisasinya kayak gitu sih. Jadi ada kayak ada senangnya ada sendiri, senangnya, ada senangnya iya. bareng-bareng. Nah, ini tadi kita udah bahas nih. Ke depan ada project apa? Udah banyak yang nungguin nih, singlenya mana? Kan saya udah nanyain, kapan single lagi? Kapan single lagi? Gitu. Iya, pastilah Coba mereka ceritain. nanyain. Mami. Feel dikit ada apa sih ke depannya? Ya, kebetulan hari ini tuh tanggal 6 itu tuh 1 tahun stop hilang-hilang, Mami. Iya, jadi mereka tuh kayak aduh, kok lama ya kayak gitu, mana single selanjutnya kayak gitu. Nah, kedepannya tuh kita bakalan ada project ya yang seru lah ya, yang seru pokoknya, sesuatu yang spesial di sesuatu tahun yang spesial di tahun ini 2025 ini, terus tahun akan datang insya Allah juga. Tapi pasti Jadi kayak- dalam waktu dekat ini kan akan Iya, keluar insya Allah. singlenya. Soalnya fansnya udah penasaran nih, kayak udah lama Banget nih, lagi. udah setahun, udah 12 bulan. Nih kalian nih serbu nih, Mimin nih 3D Entertainment, Stream Entertainment, kalian serbu. Bener, serbu biar mereka segera mengeluarkan Iya. singlenya. Ini pokoknya singlenya sekarang lagi dibuat konsepnya dengan matang, Bener? karena kejutannya akan banyak. Iya. Lama-lama ke-spill juga nih. Enggak dong, tetap rahasia kalau itu. Tapi pokoknya surprise lah buat Iya. Genius One. Genius One. Kan kamu aktif banget nih di TikTok, di Instagram. Menurut kamu seberapa penting sih sosial media hari ini untuk seorang penyanyi? Menurut Gunawan penting banget ya, karena media sosial itu tuh tempat kita untuk jualan juga, tempat kita untuk sosialisasi atau komunikasi sama fans kita juga, sama penggemar kita juga kayak gitu loh. Jadi kayak apalagi sekarang tuh zamannya dunia digital banget, jadi kayak media sosial tuh penting banget sih bagi seorang entertainer. Kamu termasuk yang rajin dalam seminggu kamu tentuin berapa kali kamu akan post konten atau live atau random aja gitu? Nah, kebetulan sepenting-pentingnya media sosial. Saya adalah salah satu orang yang paling malas upload di Instagram ya. Oke. Instagram, kalau TikTok masih sering lah. Oke. Karena sekarang pasarnya TikTok banget gitu. Jadi kayak Instagram tuh kurang banget sih, karena kalau Instagram tuh konsepnya harus perfect gitu. Ya benar-benar, Iya kan? benar. Kalau yang TikTok tuh lebih santai, Iya, apa aja TikTok yang mau lebih kita lakuin ya. Iya, lebih kayak enak aja gitu, apa aja yang kita mau lakuin ya kita post aja di TikTok, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau Instagram tuh harus sesuatu yang sempurna banget, harus yang kayak kualitasnya tuh harus 4K. Udah ada filternya sekarang. Iya loh. Tapi kamu berani tetap berusaha supaya walaupun males posting yang dalam artian mungkin di feed, tapi kamu kayak rajin lagi. Aku soalnya kalau nge-scroll suka ngeliat kamu, aku bingung rajin juga nih. Iya. Bagus itu. Kalau TikTok sering banget sih live. Nah, tadi udah nyebut yang lagi menanti single kamu, Genius One Tercinta. Ada nggak sih momen haru
yang mereka buat kamu gitu, yang sampai kayak kamu nggak bisa lupa gitu sampai hari ini? Momen haru yang paling Gunawan gak bisa lupa adalah ketika pas ulang tahun Gunawan 2020 berapa ya, 2021 atau 2022 gitu. Kenapa? Itu tuh pas Gunawan pulang on air, itu kan dirayain juga di on air waktu itu. Nah dirayain di situ, terus tiba-tiba pas pulang itu Genius One tuh udah ada di luar di apartemen Gunawan. Mereka udah ada di situ, terus ada motor di situ. Itu haru banget sih. Iya, dapat hadiah di situ. Motornya masih ada sampai sekarang? Masih. Kamu pakai? Alhamdulillah, iya pakai. Alhamdulillah. Karena Berarti disana bermanfaat ya hadiahnya. bermanfaat banget. Ya kan kalau misalnya dikasih hadiah tapi kita nggak pakai kan sayang. Iya, Kalau sayang ini banget. kan hadiahnya berguna buat kamu. Iya. Berarti itu momen paling tidak terlupakan Iya, ya tidak sampai terlupakan hari banget. ini. Kalau misalnya ini pertanyaannya sebenarnya standar. Seberapa besar arti Genius One buat kamu? Besar banget, mereka adalah keluarga kedua di Jakarta. Mereka rajin bikin gathering gitu Rajin. antar mereka gitu. Iya, rajin. Bahkan mereka tuh kemarin waktu Enif kemarin itu mereka bikin di villa dan kita nginep di sana, Mama. Senangnya. Jadi kayak satu villa itu mereka sewain, jadi kita rame-rame di situ. Rame-rame, Iya, ngumpul, makan, ngobrol apa sih. Kamu tuh Genius One kebanyakannya anak muda, apa para mama-mama pengendali keuangan keluarga, atau adik-adik kecil gitu? Campur, Mama. Oh, campur. Iya, anak muda sama mama-mama itu banyak. Luar biasa. Nih pertanyaannya balik lagi nih soal sosmed. Kamu tuh kalau di sosmed lagi capek banget, lagi stres ngeliat komen atau lain-lain tuh, kamu biasanya ngapain sih biar kayak gue harus tetap semangat nih? Apalagi Gunawan ya, Mami ya. Gunawan tuh cuek banget orangnya. Jadi kayak misalkan keadaan yang kayak gimana pun Gunawan bawa santai aja. Gitu, kayak nggak gimana sih. Kalau misalkan ada yang komen nih terus kayak ini udah harus gue balas nih, Gunawan bakalan jawab, lu keluar dari sini, kayak gitu-gitu. Tapi Gunawan itu nggak peduli kayak gitu. Kalau misalkan yang nggak perlu digubris ya udah cuek aja. Cekin aja. Tapi kamu kayak nggak pernah sampai kayak down gitu ngeliat gitu, komennya. ngeliat komen Kan kadang enggak. komen tuh jempol suka lebih luar biasa daripada otak berpikir ya. Kayak kamu nggak ada yang sampai bikin sakit hati banget terus down. Nggak pernah. Iya. Ini masih berkaitan nih mengenai self love. Ada momen dalam hidup kamu yang bikin kamu sadar bahwa you have to put yourself first. Kamu harus taruh diri kamu pertama, mencintai diri sendiri. Iya. Momen-momen kayak gimana sih? Momen apa ya? Lebih ke ini sih ya. Sekarang tuh lebih mulai sadar kalau ternyata kamu happy, kamu susah, itu tuh yang ngendaliin tuh cuman diri kamu sendiri, kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah, apa sih, kayak nggak usah peduliin, apa sih, nggak usah mengandalkan orang lain. Terus kayak momen itu sih, Mami, kayak masalahnya tuh nggak bisa diceritain sih. Iya, nggak usah masalahnya, momennya aja. Jadi momen itu yang bikin Gunawan tuh kayak ya udah, akhirnya juga toh saya bakalan sendiri kok, kayak gitu. Jadi kayak ya udah, nggak usah peduli, nggak, cuek aja sih, jalanin aja sendiri. Tapi dia ini tuh si introvert yang sangat deh. Walaupun introvert, tapi dia kayak bisa berusaha sebaik mungkin untuk berada di kerumunan orang banyak. Pesannya gitu. Ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan para mama-mama yang punya anak gadis. Gunawan tuh punya pacar nggak sih? Ayo. Pasti langsung banyak banget nih. Langsung ayo pacarnya siapa? Ayo. Karena kemarin tuh waktu Gunawan di kampung juga Gunawan sempat posting beberapa footage anjay. Asik. Yang kayak mereka tuh penasaran banget, Mami, kayak ini siapa sih, itu siapa sih, kayak cuman kaki doang Gunawan posting, tangan doang Gunawan posting, kayak gitu. Terus mereka bilang ini siapa, pacarnya siapa sih, sampai diserbu tuh. Ada yang terus Gunawan komen, terus ada yang masuk Gunawan live, terus ada yang komen gini, halo suami, kayak gitu-gitu loh. Nah, orang itu tuh sebenarnya Gunawan kenal juga. Nah, dia tuh diserbu. Sebenarnya Gunawan sekarang tuh belum punya pacar, guys. Jadi santai dan
Kalau misalnya punya pacar, kayak gimana sih tipenya Gunawan atau cewek yang kayak gimana sih yang dicari gitu? Apa adanya, terus kayak apa ya, rajin itu paling penting sih, karena Gunawan sangat mementingkan kebersihan di dalam rumah. Jadi itu rajin, terus kayak bersih. Fisik-fisiknya rambut panjang, Fisik, rambut pendek, ya rambut atau panjang, gimana? lebih suka rambut panjang, terus tinggi nggak terlalu tinggi, pendek nggak terlalu pendek, ya biasa pokoknya aja. mengimbangi tinggi kamu Mengimbangi lah, ya. ya santai, sedang-sedang aja gitu. Terus itu sih, itu aja sih Mami, nggak yang muluk-muluk banget sih. Jadi didengar ya, tingginya mengimbangi Gunawan, Mengimbangi rambutnya panjang, bersih, Bersih. dan rajin. Iya. Yang ngerasa boleh komen ya, langsung tag Gunawan nanti ya, atau nggak tag Stream biar disampaikan ke Gunawan. Langsung banyak nih. Nah, aku mau nanya nih, masih berkaitan dengan percintaan. Bagaimana sih pandangannya Gunawan tentang cinta dan hubungan? Masya Allah. Cinta. Kebebasan sih. Cinta ya, iya sih. Emang kamu kalau misalnya pacaran tipe yang posesif atau yang ya maksudnya nggak posesif tapi juga nggak yang ngebebasin ada aturannya gitu. Kan ada pasangan yang posesif banget, kamu kemana harus lapor, ini harus begini gitu. Kamu yang kayak gimana tipenya? Enggak sih. Aku kayak Tengah-tengah. ada situasi di mana aku harus protect banget, ada situasi di mana ya udah biarin aja. Ya gitu sih, nggak terlalu yang over banget gitu, nggak. Cepet ayo cewek-cewek ini loh, dia nggak terlalu posesif, cukup sedang-sedang saja. Sedang aja. Recommended para mama-mama yang anaknya masih seumuran Gunawan, dibuka nanti di komen di sini ada alamatnya kemana kirim CV langsung. untuk ta'aruf. Langsung apa aja cari jodoh. Kalau kamu bisa ngomong ke Indi Gunawan versi 10 tahun yang lalu, kamu mau bilang apa sama dia? Cuman mau bilang terima kasih banyak karena sudah bertahan, sudah kuat sampai saat ini. Karena menjadi Gunawan yang dulu tuh, aduh, nggak mudah guys. Harus ngelewatin banyak proses, dan dulu tuh benar-benar prosesnya tuh nggak mudah, nggak asik, nggak enak pokoknya. Dulu tuh emang ya berterima kasih banget sama Gunawan yang dulu karena dia sudah bertahan sampai sehingga jadi Gunawan yang sekarang. 3 kata yang paling menggambarkan Indi Gunawan. Introvert. 1. Cuek. Terus apa ya, happy. Iya. Thank you guys. Terima Udah ya? kasih Gun Iya Mami, buat sore hari ini. Maaf ya Mami udah nunggu lama ngopi. Nggak apa-apa dong. Di sini banyak makanan jadi aku makan Iya terus ya? dari tadi. Oh, enak loh ini. Bakmi bakar loh, punya Cici. Jangan lupa usah. Iya. Apa ini? Vanatrium guys, Vanatrium. Iya, jauh-jauh nih, jauh di tengah-tengah kemacetan. Terima kasih semuanya, terima kasih Gunawan. Siap Mami, terima ini kasih obrolan banyak. inspiratif bareng Gunawan hari ini. Semoga nggak bosan-bosan kalau aku Amin. datangi. Enggak Hostnya yang dong. kece ini. Kapan-kapan ke rumah dong. Nah, cepat Jadi cus. nge-vlog gitu ke rumah. Pokoknya jangan lupa yang mau ta'aruf CV nanti alamat emailnya ada di sini ya. Di bawah loh. Yang mau ngobrol sama Gunawan bisa langsung tag dan komen di IG dan TikToknya Gunawan atau nonton live-nya. Nanti pasti aku yakin semua sudah tahu TikTok dan Instagramnya apa. Terus apalagi ya, pantengin terus kontennya Stream. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Follow dan like juga konten-kontennya Gunawan di TikTok dan di IG. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya.